Mulai materinya untuk lab problems. Apa sih sebenarnya permasalahan tata letak pabrik itu? Nah, masalah tata letak pabrik itu bagian dari perencanaan fasilitas. Ya, istilahnya facility planning itu dibagi dua kategori. Pertama, location problems, dan yang kedua, facilities design. Facilities design itu dibagi tiga, masalah layout, masalah sistem, dan masalah material handling. Jadi kalau ditanya, perencanaan fasilitas itu ada berapa kategori? Jawabannya dua, yaitu bicara memilih lokasi, dan yang kedua bicara perancangan fasilitas. Lalu perancangan fasilitas itu terdiri dari apa? Perancangan fasilitas itu terdiri dari apa? Yaitu terdiri dari merancang layoutnya, merancang sistem-sistemnya, dan merancang material handlingnya. Begitu. Nah, dari gambar video ini, saudara akan lihat, ini adalah sebuah pabrik, di mana letak-letaknya itu ditentukan menggunakan metode yang akan nanti kita pelajari. Jadi posisi dari setiap fasilitas ini ada dasarnya, ada rasionalitasnya, gitu. Nah, saya balik lagi ke klasifikasi masalah. Perencanaan fasilitas berarti memilih lokasi. Lokasi apa? Lokasi pabrik. Kalau saudara diminta untuk membangun pabrik pupuk yang bahan bakunya dari jagung, di manakah lokasinya? Maka pertimbangannya adalah saya akan pilih lokasinya di daerah yang banyak tanaman jagungnya. Loh, kenapa memilih daerah yang banyak tanaman jagungnya? Supaya biaya pasokan jagung ke pabrik murah. Nah, itu masuk kategori location problems. Ya, metode-metodenya banyak, dan ini akan intensif dipelajari di supply chain management kelas, ya, di kelas supply chain. Itu lokasi. Memilih lokasi gudang, nah itu bagian dari perencanaan fasilitas juga. Memilih lokasi retail, itu bagian dari masalah lokasi juga, gitu. Nah, yang kedua, klasifikasi dari masalah perencanaan fasilitas adalah mendesain fasilitasnya. Kalau kita sudah pilih lokasinya, yang berikutnya kita akan merancang fasilitasnya. Kalau disebut merancang fasilitas, itu apa saja sih yang dirancang? Ada tiga. Yang pertama, merancang layoutnya, merancang susunan-susunan mesin, merancang susunan-susunan bangunan atau fasilitas, di mana kantor, di mana pabriknya, di mana gudangnya, di mana kantinnya, di mana fasilitas kesehatannya, itu layout. Mana yang boleh berdekatan, mana yang wajib berdekatan, dan mana yang wajib atau mutlak kita jauhkan. Itu we talk about layout problems. Kuliah kita membahas ini, layout problem, bukan facility planning. Jadi kita belajarnya 3 SKS itu memang sangat fokus. Kemudian material handling, ya, saya skip dulu, kita ke material handling. Mendesain material handling. Nah, ini bicaranya bagaimana cara kita memindahkan material. Bisa pakai pipa kalau dia itu cairan, bisa pakai forklift kalau itu benda-benda berat,
bisa manual diangkat oleh operator kalau itu benda-benda ringan, bisa konveyor, bermacam-macam alat material handling, dan itu kita desain. Nah, itu problem material handling, bagian dari facilities design. Apa yang dimaksud dengan mendesain sistem? Kalau di dalam sebuah pabrik, tentunya butuh telekomunikasi. Nah, itu disebut sistem telekomunikasi. Kita buat jaringan internetnya, jaringan teleponnya, jaringan PABX-nya. Itu sistem. Sistem electrical, pencahayaan. Kita rancang di mana letak-letak cahaya, lampu, titiknya, sehingga luminasinya menjadi besar, ruangan menjadi terang. Bagaimana jaringan dari kabel-kabel elektrikalnya. Itu mendesain sistem. Pekerjaan saudara di dalam kuliah ini menghasilkan layout mesin dan layout production dan non-produksi beserta material handling sistemnya. Oke, itu problem classification. Gambar ini merupakan ilustrasi bagaimana suasana pabrik kelapa sawit. Ini adalah alat material handlingnya yang sedang saudara lihat, yang disebut konveyor. Untuk memindahkan limbah, sisa bahan baku. Ini adalah fasilitas utilitiesnya. Ini ada warehouse-nya. Ini adalah peralatan nggak hafal saya. Nah, inilah kalau saudara lihat posisi layout-nya. Ini ada kantor, kantor jauh dari pabrik. Nah, itu semua ada pertimbangan-pertimbangannya. Ini komplek perumahan, ini komplek kebunnya. Ini bisa saudara lihat. Nah, ini material handling manual. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Tipe-tipe masalah. Nah, kalau kita mau bangun pabrik baru, ya tentu akan muncul masalah memilih lokasi pabriknya di mana. Bagaimana layout pabriknya, bagaimana sistem material handlingnya, bagaimana sistem-sistem infrastrukturnya, itu new plan. Kalau kapan masalah tata letak pabrik muncul, kapan masalah tata letak pabrik muncul ketika kita mau buat pabrik baru. Otomatis muncul masalah tata letak di situ, tata letak mesin. Kapan masalah tata letak itu muncul? Ketika nomor 1 ini, desain produknya berubah. Nah, muncul pertanyaan, mengapa desain produk berubah, kok tata letak mesinnya bisa berubah? Ya jawabnya, karena desain berubah mengakibatkan urutan-urutan proses produksinya bisa saja berubah. Kalau urutan-urutan proses produksinya berubah, maka susunan-susunan mesinnya perlu juga menyesuaikan, diubah. Berarti tata letak mesinnya berubah dari kondisi awal, berubah dari desain sebelum mengikuti desain yang baru. Nah, itu potensi masalah tata letak. Jadi, ketika manajemen memutuskan desain produk dirubah, sebagai industrial engineer, saudara harus sudah siap-siap. Ada potensi tata letak mesin ini akan berubah kalau desain produk ini berubah dan diimplementasikan oleh top management. Seperti itu. Kedua, masalah tata letak mesin itu muncul, masalah tata letak fasilitas itu muncul. Yang nomor 2 ini, departemen bertambah. Sebelumnya tidak ada departemen utilitas. Departemen yang menangani
pengolahan limbah, departemen yang bertugas menangani eh, generator, power plant, supply listrik. Awalnya nggak ada. Nah, sekarang dibuat jadi sebuah departemen baru. Kenapa jadi tata letak akan dievaluasi lagi? Ya karena munculnya departemen baru, itu berarti kan saudara harus siapkan kantor baru untuk departemen baru itu. Kalau sudah ada kantor baru, berarti kan ada tanah yang harus disiapkan. Kalau ada tanah yang harus disiapkan, lokasi untuk bangunan dari departemen ini berarti harus ditentukan di mana letak dari bangunan departemen baru ini. Muncul. Utilitas harus dekat dengan bangunan pabrik. Nah, sementara di dekat bangunan pabrik itu sudah ada pula fasilitas lain. Nah, ini fasilitas lain ini digeser untuk diganti oleh departemen baru ini atau tetap saja ya muncul masalah. Itu harus dikaji secara mendalam gitu ya. Sehingga kita sebut ketika ada departemen baru, ada tambahan departemen di sebuah lokasi pabrik, itu akan memicu potensi masalah tata letak fasilitas. Kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan, gitu ya. Yang ketiga apa? Departemennya sebelumnya ada, ini sekarang dihapuskan departemennya itu. Nah, di mana muncul masalahnya, Pak? Awalnya departemen itu terdiri dari departemen produksi. Setelah departemen produksi ada departemen pengepakan. Setelah ada departemen pengepakan ada departemen penyimpanan. Nah, sekarang adanya teknologi baru, departemen pengepakan ini yang awalnya alat-alatnya itu besar-besar bisa diganti dengan alat yang kecil-kecil, yang portable, bisa dibawa-bawa. Sehingga manajer teknik itu menyimpulkan kita hapus ini departemen pengepakan, kosonglah. Yang awalnya ada area sebesar 7 kali 7 meter persegi. Ini hilang, kenapa? Karena alat-alatnya sudah diganti yang portable. Kegiatan pengepakan itu digabung di departemen penyimpanan atau di dalam gudang. Nah, hilanglah departemen pengepakan ini. Kenapa jadi masalah? Ya masalah kenapa? Karena jarak dari departemen produksi ke departemen penyimpanan itu jauh. Sementara tata letak pabrik yang baik, jarak itu nggak boleh jauh-jauh. Nah itu, jadi masalah dia. Lalu bagaimana nih solusinya? Nah itu yang nanti kita akan pelajari. Bagaimana menyelesaikan macam-macam permasalahan ini. Kalau departemen itu dihilangkan, tanahnya kan kosong. Di dalam ilmu perencanaan fasilitas, tidak boleh ada tanah yang menganggur. Tidak boleh ada tanah yang kosong. Semua harus dapat digunakan. Nah, muncul masalah. Itu bicaranya utilisasi space, utilisasi luas tanah. Harus dimaksimumkan. Jangan ada tanah yang menganggur. Itu prinsip di dalam facilities planning. Yang keempat, displacement department. Maksudnya posisi departemennya itu memang sengaja mau dipindahin. Dulu awalnya ada kantor satpam di dalam kantor utama. Nah, sekarang mau saya pindahin ini. Kantor satpam di kantor utama itu dipindahkan menjadi kantor khusus satpam dekat gerbang. Nah, muncul masalah. Itu tempatnya ada nggak ya? Meter perseginya cukup nggak ya? Nah itu. Jadi muncul masalah tata letak. Gitu. Itu contohnya. Kalau kita bawa ke kasus kegiatan produksi, itu lebih signifikan lagi. Problemnya ketika ada pemindahan departemen tertentu. Addition of
a new department. Ini hampir sama dengan expansion of department. Kalau ekspansi tadi lebih spesifiknya, awalnya ukurannya 4x4, misalnya mau diperluas 2 kali lipat, 8 kali 8, nah, muncul masalah. Di mana muncul masalah? Lu tempatnya cukup enggak? Posisinya itu dia diapit oleh banyak departemen. Gua ini geser-geser semua, gitu. Kalau luas lahan yang nggak cukup, berarti harus disusun ulang, gitu, ya kan? Dan seterusnya ya, saya tidak jelaskan satu per satu, ya, tidak jelaskan satu per satu. Intinya, problem tata letak itu muncul dari aspek produk atau proses atau bangunan. Nah, jika desain produk berubah, tata letak bisa berubah. Jika ada tambahan produk baru, nah tata letak itu bisa berubah, yaitu dari sisi produk. Proses, ada perubahan proses, urutan proses. Nah, itu bisa merubah tata letak. Ada pergantian mesin, ya teknologinya baru, diganti. Nah, itu bisa memicu terjadinya masalah tata letak. Building, bangunan, ada tambahan bangunan baru. Nah, itu menjadi problem tata letak. Nah, itu sederhananya. Oke. Selanjutnya, kita hanya 7 slide ini. Ini contoh yang disebut workstation layout, stasiun kerja mandiri. Nah, ini contohnya, gitu ya. Ada operator, kemudian di sebelah kanan operator itu ada mesinnya. Di sebelah kiri operator itu ada meja untuk menyimpan tools. Di belakang operator itu ada tempat incoming material, tempat material yang mau diproses masuk, dan outgoing material, komponen-komponen yang sudah selesai dibuat. Nah, ini berapa meter persegi? Itulah yang kita sebut nanti namanya perencanaan kebutuhan luas lantai. Berarti luas lantai workstation terdiri dari luas lantai untuk operator, luas lantai untuk mesin utama, luas lantai untuk tempat penyimpanan tools, luas lantai untuk tempat penyimpanan material. Nah, itu persoalan layout di level stasiun kerja mandiri. Selanjutnya, ada namanya facilities layout. Ini adalah sebuah video. Videonya bisa muncul ya. Bisa dilihat di sisi mahasiswa. Apakah videonya bisa dilihat di sisi mahasiswa? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Oke. Thank you. Ini sebuah gambaran pabrik pembuatan mobil. Ya, salah satu mobil, kita nggak bisa sebut. Ini ada di YouTube. Saya ambil untuk bisa membantu saudara membayangkan bagaimana suasana fasilitas produksi. Kalau tadi bicaranya workstation, stasiun kerja mandiri. Kalau saudara sekarang berhadapan dengan laptop, nah itu bisa disebut stasiun kerja mandiri. Nah, kumpulan dari workstation layout akan membentuk production facilities layout. Artinya apa? Artinya kalau kita mau desain tata letak pabrik, maka langkah awal kita layout dulu workstation-nya. Itu workstation-nya dulu yang kita layout. Udah selesai workstation di layout, baru kita gabung-gabungkan ini workstation. Yang akan membentuk tata letak fasilitas produksi. Nah, ini saudara bisa lihat bagaimana pekerja
posisinya, produk atau bahan yang dibuat posisinya, bagaimana cara memindahkannya, itu menggunakan konveyor. Dan di sini mayoritas disupport oleh robot sebagai pekerjanya. Saya lanjutkan. Ini adalah gambaran sebuah pabrik secara keseluruhan. Overall facilities layout. Ini adalah sebuah usaha ekspor pisang. Jadi kalau saudara ada belanja ke hypermarket, lihat ada produk pisang yang branded, ya saya nggak boleh sebut merek, ini nanti dikira sales. Ini contoh bagaimana cara mereka menangani. Tentunya di mana persoalan layoutnya? Ya layoutnya adalah ada fasilitas perkebunan pisangnya. Nah, fasilitas perkebunan pisangnya harus dekat dengan apa? Nanti kita bisa lihat. Harus dekat dengan stasiun untuk pengangkutan pisangnya. Nah, ini ada pisangnya, kemudian kita lihat bagaimana cara memindahkan bahan, yaitu dengan cara manual, dibawa oleh orang. Kemudian ini disangkutkan di sebuah alat material handling. Ini material handling. Apa alat material handlingnya? Kuda. Jadi lebih hemat dari sisi biaya energi. Cukup merawat satu kuda, bisa ngangkut sebanyak ini. Setelah dari kebun, diterima di stasiun penerimaan untuk dicek kualitas dari pisangnya. Nah, ini adalah sampel untuk bisa memeriksa ini pisang sudah sesuai speknya atau tidak. Nah, dilakukan pembersihan di stasiun itu. Nah, ini diambil sampel untuk dicek kualitasnya. Nah, kemudian dihitung dalam satu tandan ada berapa banyak. Gitu. Kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya, proses merendam. Dilanjutkan proses berikutnya, ada proses-proses berikutnya. Nah, ini mulai dipilah-pilah gitu. Mungkin satu paket, satu kotak isinya hanya 3, maka dipotong-potong 3. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian ada proses-proses berikutnya. Ini semua posisi-posisi yang saudara lihat, ini layout. Dan ini didesain, dirancang. Bukan dibiarkan begitu saja. Ini ada proses pengepakan. Anda bisa lihat proses pengepakan, proses-prosesnya. Nah, ini pengepakannya. Nah, sedemikian rupa, tentunya ini juga fasilitas yang harus di layout dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini siap-siap untuk dikirim. Nah, itu dia. Nah, ini bagian dari limbahnya. Ada pula fasilitas limbahnya. Maka persoalan layout itu nanti kita berpikir, kalau ada fasilitas limbah, dia boleh dekat dengan siapa? Atau dilarang dekat dengan bagian produksi, atau dilarang dekat dengan perkantoran. Itulah masalah layout yang akan kita pelajari. Oke, saya lanjut ke slide terakhir. Apa ciri-ciri dari tata letak pabrik yang baik? Yang pertama, aktivitas yang ada di pabrik itu terlihat dia terencana. Nah, gimana kita bisa lihat? Saudara masuk ke pabrik, kan sudah pada KP. Pertama kali ketemu gerbangnya. Begitu masuk gerbang, ketemu kantor satpam. Di kantor satpam ditanya-tanya. Sudah jelas tujuannya diarahkan ke kantor administrasi. Nah, itu biasanya dekat-dekat gitu.
Saudara lihat, loh ini administrasi kok sunyi, di mana ya pabriknya? Rupanya pabriknya dibuat agak jauh. Kenapa? Karena ternyata perusahaan ini adalah perusahaan pupuk yang ada unsur bau menyengat, bau yang menyengat dan tidak menyehatkan, sehingga fasilitas produksi harus dijauhkan, mutlak dijauhkan dari kantor administrasi. Nah, itu kelihatan hubungan aktivitasnya itu terencana. Gitu. Apa ciri-ciri tata letak pabrik yang lainnya? Pola alirannya itu terencana. Kalau bahan baku datang, itu disambut oleh gudang bahan baku. Setelah itu dilanjutkan pemrosesan. Kemudian dilanjutkan penyimpanan finish produk. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang ke luar pabrik. Nah, itu material flow pattern. Jadi pola umum aliran bahan baku ini bisa bermacam-macam. Ada garis lurus, ada bentuk U, dan seterusnya. Lebih lanjut kita akan pelajari. Apa ciri-ciri tata letak pabrik yang baik? Ciri yang paling bagus sebuah pabrik itu adalah straight flow. Aliran bahan bakunya tuh lurus. Nah, coba saudara bayangkan tempat saudara kerja praktek. Dari 1 sampai 8 ini, mereka punya nggak? Kalau tidak punya, ada potensi tata letaknya itu belum bagus. Dan kita bisa redesign, kita bisa rancang ulang. Nah, begitu cara kita menemukan secara gampang kapan sebuah perusahaan harus dirancang kembali tata letak pabriknya. Caranya adalah perhatikan saja ciri-ciri tata letak pabrik yang baik. Nah, ini saya kasih 8 ciri-cirinya. Saya tidak jelaskan satu persatu, nanti mohon saudara belajar, dibaca buku teksnya. Jadi, tata letak pabrik yang baik itu bisa dilihat dari 3 aspek saja. Lihat aliran materialnya, material flow-nya. Garis lurus enggak? Atau teratur enggak? Atau jangan-jangan ngaco itu, kadang maju, kadang mundur, zigzag. Nah, itu tidak bagus. Perlu redesign itu dari sisi kacamata material flow. Oh, material flow-nya is okay, Pak. Bagus dia straight flow. Oke, kemudian kita lihat space requirement-nya. Wah, ini banyak yang boros, Pak. Di lantai produksinya saya lihat kok ada luas lantai ukuran 4 kali 4 meter, nganggur, Pak. Nggak ada aktivitas di situ. Nah, that's a problem. Ada persoalan yang masuk kategori ekspansi departemen tadi. Ada perpindahan departemen tadi. Ada satu lokasi yang dulunya ada departemennya dipindahkan. Nah, sekarang yang ditinggali itu kok kosong. Itu masalah bagi tata letak pabrik. Kenapa? Karena tidak boleh ada space yang kosong. Tidak boleh. Semua space itu harus dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi barang investasi. Maka persoalan tata letak pabrik, saudara bisa sorot menggunakan kacamata space requirement. Kita akan belajar nanti bagaimana sih cara merencanakan kebutuhan luas lantai. Yang ketiga, distance, jarak. Tata letak pabrik yang baik bicaranya total jarak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah produk adalah minimisasi, sependek mungkin. Rasionalnya apa? Rasionalitasnya adalah jarak itu berbanding lurus dengan waktu. Kalau jarak perpindahannya pendek, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang lebih cepat. Maka kapasitas produksi kita atau volume produksi kita menjadi lebih besar. Contoh, 1 hari bekerja 8 jam. Kalau satu produk bisa kita selesaikan selama 1 jam, maka 1 hari kita bisa produksi 1 kali 8, yaitu 8
unit. Bayangkan kalau saudara bisa rancang ulang tata letaknya, jaraknya menjadi lebih pendek. Awalnya 1 jam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dengan jarak yang sedemikian rupa, dirancang ulang jaraknya lebih pendek menjadi 30 menit, maka 1 hari yang 8 jam itu bisa 2 kali lipat volume produksinya. Nah, ini penjelasan tentang permasalahan tata letak pabrik. Jadi highlight atau sorotannya adalah 2 hal. Pertama, kapan muncul masalah tata letak pabrik? Tadi kita sudah bahas, ya, kita sudah bahas yang ini. Ya, kita sudah bahas kapan munculnya tata letak pabrik tersebut. Nah, silakan dipahami poin-poin ini. Poin yang kedua, ya, dari topik kita hari ini adalah apa ciri-ciri tata letak pabrik yang baik. Nah, ini dia ciri-cirinya. Jadi dari 2 highlight ini gampang saja kalau saudara mau mengangkat topik tata letak pabrik di kerja prakteknya. Lihat aja, muncul nggak tipe-tipe masalah yang tadi? Oh, nggak muncul, Pak. Lihat di sisi ciri-ciri tata letak pabrik yang baik. Sudah berapa banyak dari 1 sampai 8 ciri-ciri tata letak pabrik yang dimiliki oleh perusahaan ini? Oh, 8-8-nya ada, Pak. Oh, berarti tidak ada masalah dengan tata letak pabrik perusahaan tempat Anda KP itu. Lu ada, Pak. Kok aliran materialnya itu bengkok-bengkok, Pak, ya, zigzag dia. Nah, saudara sudah mulai ketemu nih, kayaknya ada potensi masalah. Meskipun ya, tipe zigzag itu juga salah satu tipe pola aliran barang. Tetapi memang tidak patut dipertimbangkan pola zigzag itu. Kita akan bicara lebih banyak nanti ketika belajar pola aliran bahannya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa saudara sampaikan. Demikian saja untuk topiknya.